176. Lukas, sudah pulang kamu ternyata. Melanie membangunkan Lukas. Lukas yang masih teler agak mengigau dan menyebut Melanie dengan istriku. Melanie jadi tertawa. Menyadari dia masih terbawa efek tidur, Lukas segera siaga. Dia duduk seketika. Melanie, ya aku baru sampai tadi subuh. Aku ketiduran, kata Lukas, kedengaran lelah. Eni Satria bagaimana? Sudah aman dia? Tanya Melanie. Ya, Eni sudah aman, sekarang lagi di tempatnya Anton bersama Helen. Syukurlah kalau begitu. Jadi bagaimana, Pak Toga meninggal karena apa? Melanie ambil duduk di sebelah Lukas. Masih aku dan teman-teman selidiki. Di sana mengalami kebuntuan, Lukas menceritakan kejadian para pembunuh menghadang mereka. Melanie kelihatan cemas. Melanie memijat pelan kaki Lukas. Kamu pasti capek sekali perjalanan bola-balik Bandung dan sempat diserang penjahat. Kalau begitu kamu hari ini istirahat dulu saja di rumah. Aku biar berangkat bersama Lee. Lukas yang masih dikuasai kantuk mengacungkan jempol. Terima kasih, istriku. Melanie mengernyit dan mencubit perut Lukas. Belum. Maaf, keceplosan. Terima kasih, Melanie. Setelah Melanie berangkat diantar Lee, Lukas melanjutkan tidurnya. Kepalanya agak pening. Lukas juga tak heran kalau Anton dan Goro masih istirahat. Maka setengah hari itu mereka gunakan untuk istirahat dulu. Selama Eni Satria aman, itu cukup. Siang hari ketika Lukas bangun dan merasa tubuhnya segar, dia langsung membuat rapat online bersama Anton dan Doro. Mereka menyusun strategi pencarian Lukman di Jakarta. Karena diburu waktu dan ingin segera menuntaskan masalah ini agar Eni Satria bisa hidup tenang, mereka putuskan untuk menyewa hacker dari Topan lagi untuk mencari informasi keberadaan Lukman. Kabarnya, hacker dari Topan mengembangkan sebuah sistem canggih yang dapat membajak secara semi-legal ke semua CCTV di dalam negeri dan di semua fasilitas negara. Bahkan melalui kamera-kamera di ATM pun dia bisa akses. Kemudian dia juga mengembangkan program pengenalan wajah yang bekerja sangat cepat. Lukas menghubungi Topan langsung dan minta dicarikan keberadaan Lukman. Sebelumnya agar lebih mudah, Lukas minta nomor telepon dan foto Lukman dari Eni Satria. Yang dia dapat hanya laman Instagram Lukman saja. Tapi itu cukup bagi hacker dari Topan dalam melakukan pencarian datanya. Dalam waktu 2 jam akhirnya lokasi Lukman ditemukan berdasarkan pencocokan wajah dari CCTV fasilitas umum di Bogor. Lukman berada di suatu rumah baru yang dekat dengan lokasi kantor utama usaha Toga Satria. Lukas mengadakan rapat online kembali bersama Anton, Goro dan Helen. Mereka bersiap untuk menuju Bogor siang ini. Naik mobil van lagi, Lukas menyuruh mereka untuk menjemputnya di kondo Melanie. Sementara itu, di lain tempat, dari tadi pagi hari ini, Lukman sedang duduk di balik meja kerjanya. Dia baru saja pindah tempat dari ruangannya yang kecil ke ruangan milik Toga Satria, tapi tanpa memindahkan barang-barang pribadi Toga Satria. Lukman merasakan duka mendalam kepergian sahabat dan bosnya. Di 2 malam lalu Lukman merasakan firasat tak enak dan akhir-akhir ini dia mendapatkan mimpi buruk seputar Toga Satria. Entah itu dia meninggal karena kecelakaan lah, dibunuhlah, bunuh dirilah, macam-macam. Yang kesemuanya berujung pada kematian. Pada malam puncaknya, Lukman menelepon Toga Satria menanyakan keberadaannya. Karena selama berminggu-minggu Toga Satria tidak datang ke kantor. Lukman senang waktu itu Toga Satria rupanya sudah berada di Bogor. Namun ketika Lukman menghampirinya sesuai dengan alamat yang diberikan, dia sudah menemukan Toga Satria dalam keadaan tak bernyawa. Lukman melolong sedih. Segera dia menghubungi polisi kenalan dekatnya untuk datang dan mengusut semua ini. Bahkan Lukman menyewa detektif partikelir untuk menyelidiki semua ini. Dia yakin, salah satu rekan bisnis atau rival bisnis berada di balik semua ini. Siang ini Lukman memanggil orang-orang Toga Satria ke ruang pertemuan. Sebagai antisipasi akan adanya kudeta atau pemboikotan dari musuh, Lukman membagi wilayah-wilayah kekuasaan bisnis Toga Satria kepada masing-masing untuk dijaga. Wilayah-wilayah bisnis itu mencakup beberapa kota lain. Menjelang sore, Lukman didatangi oleh detektif partikelir soalnya. Dia berhasil menyusun data dan semuanya mengerucut pada satu orang. Lukman kaget melihatnya. Ternyata dia, kurang ajar, kenapa aku tidak menyadari lebih awal. Setelah memberikan upah besar kepada detektif itu Lukman terduduk. Dia merenungi kembali pertemuan terakhirnya dengan Toga Satria saat masih hidup.
Agaknya dia cukup menyesal karena tidak menemani Toga Satria ke Jakarta untuk membantu Sukma Group. Malahan, dia menentang Toga Satria membantu Sukma Group. Segala kecurigaannya sehari semalam yang lalu mengenai adanya orang Sukma Group yang ingin mencelakai Toga Satria tertepis sudah. Salah satu alasan kenapa Toga Satria ingin membantu Sukma Group adalah dia mengetahui seorang bernama Lukas, bekerja di sana sebagai pengawal pribadi Melanie, anak pemilik Sukma Group. Dari hal-hal yang sempat beredar mengenai Lukas, Toga Satria jadi semacam terobsesi dengan Lukas, bahkan sesumbar ingin mengangkat Lukas sebagai menantunya. Lukman juga meminta detektif Soannya untuk mengorek informasi seputar Lukas. Yang bisa disajikan oleh detektif itu adalah video-video viral Lukas menangani para penjahat selama 6 bulan terakhir. Latar belakang Lukas sebelum itu sama sekali tidak bisa ditemukan bahkan ke deep web sekalipun. Tapi itu semua cukup bagi Lukman untuk yakin akan meminta bantuan Lukas mencari orang yang bertanggung jawab atas kematian Toga Satria. Masalahnya adalah, apakah Lukas mau? Berdasarkan intuisi dan deduksi si detektif, dia memberitahukan bahwa kemungkinan hari ini Lukas akan datang. Untuk informasi ini gratislah, saya belajar jadi cenayang, kata si detektif. Lukman tertawa. Dia pun berharap perkataan detektif itu benar adanya. Kalau benar dia berniat untuk menghujani detektif itu dengan uang yang banyak. Sekarang Lukman tinggal menunggu apakah ramalan itu benar atau tidak. Kembali ke rombongan Lukas, mereka tidak mengajak Eni karena tidak ingin membuka kesempatan lebih besar bagi pembunuh susulan lebih mudah menemukan Eni. Lokasi persembunyian rumah aman Anton pun alamatnya tidak terdaftar di database manapun. Seharusnya Eni bakal susah ditemukan. Di sana Anton menempatkan banyak penjaga kepercayaannya. Kupikir, bukan Lukman dalang dari semua ini, kata Lukas. Bagaimana bisa? Tanya Helen. Entahlah, ini semua baru berupa tuduhan berdasarkan asumsi dan impresi. Aku tidak menemukan fakta yang bisa meyakinkanku bahwa Lukman adalah pembunuhnya, ungkap Lukas. Lalu, ngapain kita ke sana sekarang? Tanya Goro, Anton yang menyetir mobil van. Lukman adalah orang terakhir yang bertemu Toga Satria. Aku akan mengorek kebenaran langsung dari mulutnya, kata Lukas, berapi-api. Sampai di kantor utama Toga Satria, mereka menunggu di lobi. Seorang petugas keamanan merasa curiga dengan kehadiran mereka dan menanyai hal-hal yang membuat Goro naik pitam. Goro pun menghajar petugas itu sampai dia minta ampun. Bung, kami datang untuk bertemu Pak Lukman. Resepsionis kenapa dilama-lamakan? Protes Lukas. Baik Tuan, saya coba panggilkan Pak Lukman dahulu, kata petugas itu sungkan. Goro menggertaknya dan membuat si petugas berlari cepat ke kantor Lukman. Dalam waktu 1 menit, Lukman sudah menemui mereka. Pucuk dicinta ulam pun tiba, akhirnya kalian datang, sambut Lukman. Lukas mengernyit, Anda sudah tahu kami akan datang ke sini. Tahu dari mana? Bersambung. 177. Lukman tertawa, bukan tertawa mencemooh Lukas dan kawan-kawan. Tetapi tertawa bangga karena perkataan detektif itu benar dan dia mesti membayarnya nanti. Lukman suka dengan hal-hal berbau cenayang. Saya punya kenalan seorang cenayang. Katanya hari ini saya akan kedatangan orang hebat yang dapat membantu saya memecahkan masalah ini. Anda sudah tahu siapa saya? Tanya Lukas. Lukman menjabat tangan Lukas. Lukas belum juga menjabatnya sampai Lukman berkata, siapa yang tidak kenal Lukas Brata? Prajurit dan pemimpin terbaik. Kiprahmu viral sampai ke sini. Ah, di zaman sekarang, yang jelek-jelek saja cepat viral. Apalagi yang bagus dan fenomenal. Lukas tak suka dengan seringaian Lukman. Saya tak menyangka Lukas akan membawa teman-temannya. Kalian juga pasti hebat-hebat. Saya yakin, orang hebat pasti berteman dengan orang hebat pula. Lukman mengalami semangat yang menggebu-gebu. Lukas tak mau lengah dengan pujian. Dari dulu dia tidak senang dengan pujian, apalagi datang dari mulut orang yang mau dia korek kebenaran. Bisa jadi orang itu sudah tahu maksud kedatangannya dan pura-pura baik dan menjilat demi lepas dari jerat tuduhan. Bisa kita bicara di tempat yang lebih layak? Tanya Lukas, tegas. Lukman menepuk tangan sekali, benar juga. Maaf saya sampai lupa. Mari-mari, kita bicara di ruangan saya, ajak Lukman. Anton, Helen dan Goro beranjak, mengikuti Lukas dan Lukman. Kantor pusat bisnis Toga Satria hanya 3 lantai. Gedungnya sendiri bukanlah gedung mewah,
melainkan ruko 4 unit yang digabung menjadi satu. Kantor Lukman ada di lantai 4. Lukas melihat isi kantor Lukman. Ini bukan ruang kantornya yang asli. Ini ruangan kantornya Toga Satria. Belagu benar dia. Toga Satria belum juga 3 hari meninggal dia sudah mengambil alih tempatnya. Helen, Anton dan Goro duduk di sofa besar tempat bersantai di ruang kantor itu, sementara Lukas duduk di meja kerja. Lukman mengambil tempat di balik meja kerja yang juga besar dan melengkung bagai meja bar. Tidak usah basa-basi lagi, saya sangat tidak suka basa-basi. Sekarang katakan yang sebenarnya, benar Anda yang membunuh Toga Satria? Tembak Lukas langsung. Lukman terkejut, segera dia mengusap dadanya. Astaga, tega sekali Anda menuduh saya seperti itu. Toga Satria adalah mentor terbaik saya. Tidak mungkin saya ada niatan membunuhnya. Mengoloknya saja tidak pernah. Anda salah tempat menuduh saya seperti itu. Anda orang terakhir yang bertemu dengannya, lanjut Lukas. Helen, Anton dan Goro menyimak, mereka menentukan apakah Lukman berkata jujur atau tidak. Helen punya keahlian khusus untuk membaca itu. Dan sekarang Anda berada di kantor Toga Satria, ini menguatkan dugaan saya kalau Anda mengincar posisi Toga Satria. Lukman angkat tangan, wah, tidak seperti itu kelihatannya. Saya perlu berada di sini karena perusahaan ini mesti ada yang memimpin. Saya sebagai tangan kanan Toga Satria mengangkat diri saya sendiri untuk mengambil alih saja, bukan untuk menguasai. Perusahaan ini mesti ada yang memimpin. Toga Satria yang mewasiatkannya begitu pada saya. Lukas menoleh ke teman-temannya, terutama ke Helen. Helen mengangguk. Lukman berkata jujur. Dengar, memang benar perjumpaan terakhir kami ada sedikit cekcok terutama tentang keputusan Toga Satria yang ingin membantu Sukma Group bangun dari keterpurukan. Itu saya cukup menentang karena perusahaannya sendiri juga tidak sedang melejit-melejit amat. Tapi saya mengerti dorongan Toga Satria melakukannya itu apa, lanjut Lukman. Apa memangnya? Dia ingin melihat langsung kehebatan seorang Lukas Brata, karena sesungguhnya, dengan dia membantu Sukma Group dia berharap sebagai balasannya Anda akan membantunya juga. Memang ada masalah apa Toga Satria? Saya tidak tahu. Akhir-akhir ini Toga Satria banyak bungkam tentang masalah yang dihadapinya, jawab Lukman. Dengar, saya tidak berada di tempat yang sama saat Toga Satria dibunuh. Saya baru menemukannya sesudah dia tewas dibunuh dengan cara dicekik pakai kabel. Lukman mengusap mata, mengusir pemandangan mengerikan traumatik itu. Lukas menoleh ke Helen, Helen mengacungkan jempol. Lukman berkata jujur. Bahkan, saya punya petunjuk mengenai pembunuh yang sebenarnya. Kebetulan saya menyewa detektif untuk mengusut kematian janggal Toga Satria. Lukman menyodorkan berkas temuan si detektif. Lukas mengamati berkas itu, dia langsung buka halaman terakhir yang menunjukkan wajah dan nama terduga pelaku. Dante, Lukas sama sekali tidak kenal orang ini. Melihat Lukas yang mengernyit bertanya-tanya, Lukman langsung menjelaskan. Dante adalah rival bisnis Toga Satria di wilayah ini. Mereka sering berselisih di suatu tender. Toga Satria orang yang lebih memilih menghindari konflik, dia sering mengalah, tapi justru malah kelimpahan berkah. Itu yang membuat pihak Dante meradang. Kupikir begitu. Dante punya segudang alasan untuk membunuh Toga Satria, jelas Lukman. Lukas membaca berkas itu. Apa yang dikatakan Lukman ada benarnya juga. Masuk akal. Lukas mengoper berkas itu ke Anton untuk dibaca bersama Helen dan Goro. Persaingan bisnis dan perebutan wilayah. Lukas menggumam. Lukas pikir ada lebih dari itu. Kebetulan kalian datang hari ini, karena nanti sore orang yang sedang kita bicarakan akan datang kemari, kata Lukman. Lukas menegakkan badan, oh ya. Lukman mengangguk. Tampaknya dia ingin bernegosiasi denganku untuk menyerahkan perusahaan ini ke tangan mereka. Lukas menunjuk Lukman, jari telunjuknya tampak mengancam. Awas kalau Anda berani menyerahkannya. Perusahaan ini adalah warisan Toga Satria kepada Eni Satria. Lukman angkat tangan, tentu-tentu, saya tidak pernah ada niatan untuk menguasai perusahaan Toga Satria, saya hanya menjalankannya. Saya juga tahu betul bahwa sepeninggal Toga Satria, Eni akan jadi pewaris tunggalnya. Helen memberikan kode bahwa Lukman berkata tulus. Saya skeptis dengan orang-orang yang berkata seperti itu berulang-ulang. Bisa jadi bohong,
Dan upayanya mengulang-ulang pernyataan itu adalah agar dia juga percaya bahwa apa yang dilakukannya benar dan beralasan, kata Lukas, memancing. Dengar, Toga Satria sudah saya anggap sebagai kakak, bahkan seorang paman baik yang mengajari keponakannya dengan tulus. Tidak pernah saya mengalami itu dengan orang lain. Saya bersumpah setia kepada Toga Satria untuk membantu usahanya. Kebaikan itu tidak bisa tergantikan. Ini yang bisa saya lakukan untuk membalas kebaikannya, Toga Satria berkata cepat. Lukas menghargai upaya Lukman sampai menyewa detektif. Lukas menyadari berkas itu belum sampai jadi petunjuk yang kuat. Itu hanya dibangun oleh asumsi-asumsi si detektif yang didukung oleh beberapa fakta penguat. Tapi, masih saja, kesimpulannya terlalu prematur. Pak Lukman, seberapa besar Anda ingin membalaskan kematian Toga Satria? Lukman terkesiap mendengar pertanyaan Lukas yang itu. Balas dendam. Lukas mengangguk. Dia menatap mantap ke mata Lukman. Sekarang ini, tak ada hal lain yang saya inginkan begitu besar selain itu, jawab Lukman mantap. Tunggu-tunggu, apakah itu artinya Anda mau membantu saya mengungkap pembunuh sebenarnya? Bersambung. 178. Mungkin, jawab Lukas menggantung. Lalu dia menyeringai, tentu saja. Toga Satria juga sudah membantu saya dan saya punya janji kepadanya agar putrinya, Eni Satria, terjaga keselamatannya. Apakah Anda tahu kalau ada orang yang mengincar Eni Satria? Saya sudah ada, atau sudah beraksi mereka? Tanya Lukman. Lukas menceritakan apa yang terjadi kemarin. Lukman tercengang. Kalau begitu, ini masih ada hubungannya dengan Dante. Dugaan kita semakin kuat. Dia mengincar untuk memusnahkan pewaris terakhir. Dia tahu berurusan dengan Eni akan terlalu ribet. Lukas pun berpikir, dia kenal Eni. Di luar manja dan gentinya, Lukas bisa melihat kalau Eni akan jadi pemimpin perusahaan yang hebat. Seperti Melanie. Semestinya perpindahan kekuasaan perusahaan ini harus langsung diserahkan ke Eni supaya Dante tidak berkesempatan untuk berunding dengan Lukman yang tak punya kekuatan apa-apa. Dia hanya pelaksana, bukan pemegang keputusan. Sebentar lagi mereka akan datang. Dante bilang dia tidak datang sendirian, melainkan bersama rekan bisnisnya. Entah siapa, saya belum kenal, kata Lukman. Lukas menjentikkan jari, dia berkumpul bersama Anton, Helen dan Goro. Menyusun taktik. Kalau memang benar Dante yang membunuh Toga Satria, mereka akan hakimi orang itu saat itu juga. Anton berkelakar, mereka sudah seperti Algojo saja. Ya, Algojo keadilan, kata Lukas. Lukman sepakat Lukas akan masuk setelah Dante dan rekannya berbincang beberapa menit dengannya. Sementara itu Lukas dan teman-teman keluar dari ruangan dan beredar di gedung. Mereka memutuskan untuk bersantai di ruang rekreasi yang ada pembuat kopinya. Sekitar setengah jam setelah mereka keluar dari ruangan, Dante dan rekannya masuk. Lukas mengamati dari ruangan bawah yang dekat dengan resepsionis. Dante seorang pria berwajah campuran Itali. Dia datang sendiri tanpa pengawal, sementara rekan bisnisnya bersama 4 orang bertubuh kekar. Mereka semua naik ke lantai 4, diantar oleh petugas keamanan yang habis dihajar Goro tadi. Apapun yang terjadi, mereka tidak boleh berhasil bernegosiasi dengan Lukman, gumam Lukas kepada diri sendiri. Dia khawatir mereka akan melakukan tindakan paksaan dan ancaman kepada Lukman hingga dia tak ada pilihan selain menandatangani surat perjanjian. Lukas kemudian curiga, jangan-jangan anak buah Lukman sudah berada di suatu tempat, menyekap orang-orang kesayangan Lukman. Lukas segera kembali ke ruang rekreasi dan meminta Anton dan Helen untuk pergi ke rumah Lukman, biar dia dan Goro yang ada di sini. Anton dan Helen menyanggupi. Mereka pergi ke resepsionis untuk minta alamat lengkap Lukman. Si resepsionis awalnya enggan memberitahukan alamat Lukman, tapi akhirnya memberikannya setelah petugas keamanan meyakinkan bahwa mereka adalah orang kepercayaan Lukman. Lukas tidak lupa memberikan intercom kepada Helen untuk berkomunikasi selalu dengan tim. Kamu bagian tim bus sekarang, Helen, kata Lukas, seolah-olah menobatkan Helen sebagai prajurit terbaik. Belakangan Lukas tahu kalau Helen juga jago bela diri. Tapi dia lebih lihai mencari tempat persembunyian. Kamu namai apa timmu? Tanya Helen. Tadi tidak dengar. Algojo keadilan, kata Goro. Bukan, tapi Dewa Pembunuh, kata Anton. Helen mengernyit, Algojo keadilan lebih enak didengarnya. Anton dan Helen pun berangkat.
Lukas dan Goro memosisikan diri ke dekat ruang kantor Lukman. Goro duduk dulu di sofa di lorong. Lukas bergerak menuju ke sana. Di sana 4 orang pengawal rekan bisnis Dante berjaga. Ketika Lukas mau masuk, dia dihadang. "Siapa kalian?" tanya Lukas. "Kami pengawal, Anda dilarang masuk. Di dalam sedang ada rapat penting." Lukas mendengus, "Rapat penting tanpa melibatkanku." Satu pengawal maju dan berhadapan dengan Lukas. "Memangnya siapa Anda?" "Orang penting." Lukas mengangkat bahu, "Ya bisa dibilang begitu. Coba tebak saja." Petunjuknya adalah, "Saya adalah orang yang berhasil menekuk gembong narkoba Gumilang." Pernah dengar? 4 pengawal itu saling bertukar pandang. Mereka saling mengangkat bahu. "Kami tidak kenal dengan Anda," katanya. Lukas mendengus panjang. Dia pun melambaikan tangan, berharap Lukman melihatnya. Untung pintunya dari kaca sehingga terlihat dari dalam. Lukman pun segera berdiri dari mejanya dan menuju pintu. "Biarkan orang penting ini masuk, dan ikut rapat penting ini. Kalian tidak tahu, ini Lukas, orang kepercayaan pemerintahan." Lukman melebih-lebihkan. 4 pengawal itu pun jadi canggung. Akhirnya membubarkan barisan blokade mereka dan membiarkan Lukas masuk. "Tuan-tuan, perkenalkan, ini Lukas Brata. Orang hebat se-Indonesia," kata Lukman membanggakan. "Lukas, ini Dante, dan ini rekan bisnisnya, Damara." Baik Dante dan Damara hanya menengok sedikit saja melihat penampakan Lukas yang duduk di sebelah mereka. Mereka bahkan tidak mau repot menjulurkan tangan dan menjabat tangan Lukas. Lukas pun menarik tangannya lagi, dia ogah bersalaman dengan orang sombong. "Siapa orang ini?" tanya Dante dengan angkuh, tanpa menoleh ke Lukas. "Dia Lukas Brata, orang kepercayaan Toga Satria juga," kata Lukman. "Dia yang akan mengawal negosiasi ini agar berjalan dengan tenteram." Dante dan Damara mendengus, dengan tenteram. "Memangnya kau mengharap ada keributan?" olok Damara. "Tuan, kalau ingin berlangsung dengan damai, kenapa kalian membawa pengawal segala berjaga-jaga di depan? Tampang mereka seperti tukang pukul. Anda ingin membuat keributan," kata Lukas dengan tegas. Barulah Dante dan Damara menoleh ke Lukas setelah mendengar perkataan Lukas yang tegas dan berwibawa. "Tentu saja, kami datang dengan damai. Para pengawal di depan hanya berjaga agar tidak ada pihak yang menghalangi proses negosiasi ini. Bukan untuk mengancam Pak Lukman di sini, jika itu yang Anda khawatirkan," kata Damara. "Benar, kami pastikan kami datang dengan damai," tambah Dante. Lukas tidak percaya. Saat dia berurusan dengan 4 pengawal di depan, Lukas bisa melihat senjata tersembunyi di balik jas mereka. Pistol dan pisau taktik. Lukas tadi berhasil merebut salah satu pistol dengan cara pencurian tangan cepat. Seperti copet, Lukas pun mengeluarkan pistol itu. Membuat Lukman berjengit, hampir lompat dari kursinya. "Kalau begitu, jelaskan kenapa pengawal itu membawa pistol." "Bung, pistol itu di tanganmu, berarti itu pistolmu. Kenapa Anda menuduh pengawalku yang membawa?" Kilah Damara. "Siapa namamu lagi?" "Damara ya." Lukas membalik gagang pistol, menunjukkan ukirannya. Lukas jadi tahu sekarang, Damara bukan rekan bisnis dari kalangan pebisnis, melainkan geng. Sebuah geng percabangan dari geng yang pernah mencelakai diri Lukas. Dia hanya ingin mendapatkan konfirmasi sekarang. "Anda lihat ukiran kecil di sini. Yak tulisan Damara Group." Damara mendengus dan tertawa. "Bung, itu bukan pistol sungguhan. Itu hanya properti penampilan supaya tidak ada yang macam-macam dengan saya dan anak buah saya." "Jadi Anda mengakui bahwa kedatangan Anda kemari adalah untuk mengancam Pak Lukman?" Dante dan Damara kelihatan gerah dengan Lukas yang bermain-main kalimat. "Bung, lebih baik Anda diam sekarang karena kami ingin segera berbicara bisnis." Lukas menggebrak meja, Dante dan Damara kaget sampai hampir melonjak. Bisnis apaan yang melibatkan bunuh-bunuhan dan upaya penculikan? Bersambung. 179. "Bung, tenang dulu, Bung, kenapa asal menuduh begitu? Tidak masalah kan kalau kami bersiaga? Dalam dunia bisnis yang penuh persaingan, rival-rival ada yang pikirannya jahat dan berusaha melenyapkan saingannya dengan cara membunuh," bela Damara. Lukas membanting pistol itu dan meletus. "Omong kosong. Pistol ini bukan properti, ini pistol sungguhan." Lukman sudah tak nyaman berada di kursinya, dia merasa terancam.
Dante dan Damar juga kaget. Dante kaget, pistol yang disangkanya hanya properti mainan mirip aslinya, ternyata berpeluru dan bisa ditembakkan. Gawat, dia merasa ditipu Damara. Damara, kenapa pistolnya sungguhan? Lukas bertepuk tangan. Rupanya kalian bersekongkol ya. Hentikan sandiwara ini dan katakan niat kalian sebenarnya. Lukman jadi bingung, tadinya dia mau membawakan rapat ini dengan tenang dan tanpa kekerasan. Tapi Lukas mempercepat semua itu. Mempercepat dan memperkeruh. Lukman khawatir kalau Dante dan Damara didesak terus, nanti benar-benar akan ada pembunuhan. Dante berdiri. Bung, kami hanya ingin datang mengobrol dan bernegosiasi. Kami ingin melakukan kerjasama dengan perusahaan Toga Satria. Omong kosong, Anda sebetulnya ingin menguasai wilayah ini kan? Tuntut Lukas. Itu rencana awalnya, kalau bisa mencapai kesepakatan, kata Dante. Damara berdiri dan menyuruh Dante diam. Bodoh sekali Dante berbicara seperti itu. Ingat, kita tidak boleh mengungkapkan agenda kita di depan orang lain. Lukas merasa Damara sudah tidak peduli lagi beramah tamah. Lukas menuju pintu dan mengunci, agar 4 pengawal tidak menerobos masuk ketika diberi kode Damara. Jadi benar, ini hanyalah upaya perebutan kekuasaan, simpul Lukas. Damara bertepuk tangan, mau melanjutkan permainannya. Anda hebat sekali sudah menebaknya dari awal. Belajar dari mana Anda? Dante merasa bingung. Pak Lukman, dari mana Anda tahu keberadaan mayat Toga Satria? Tanya Lukas. Lukman tergagap menjawab, saya dihubungi nomor tak dikenal. Telepon kembali nomor itu, perintah Lukas. Lukman menelepon nomor tak dikenal itu. Dan ponsel Dante berbunyi. Dante wajahnya pucat. Damara menepuk kening, benar-benar bodoh kau Dante. Percuma aku mengajarimu trik-trik dalam berbisnis kalau dalam menjalankan rencana saja kau sangat ceroboh. Sekarang, kebenaran sudah terungkap. Anda harus membayar kejahatan Anda yang telah membunuh Toga Satria. Lukas menunjuk Dante dan Damara. Kalian bersekongkol. Tunggu dulu, Dante angkat tangan. Saya tidak ada kaitannya dengan pembunuhan Toga Satria. Kalau Anda minta kebenaran, saya hanya memerintah anak buah saya untuk menculik Eni Satria, yang ternyata gagalkan. Dante bilang begitu seolah itu akan mengurangi kesalahannya. Lukas mencui. Damara angkat bicara, Bung, dia berbohong. Sesungguhnya dialah yang membunuh Toga Satria. Dante menuding Damara, hei, kenapa kau tiba-tiba membelot begitu? Karena bayaranmu tidak seberapa. Bodoh kau mengira bisa menguasaiku, tanggap Damara santai. Tuan-tuan, ide penculikan Eni Satria datangnya dari orang ini. Yang bertanggung jawab atas kematian Toga Satria adalah dia juga. Dante berkata keras. Kurang ajar kau. Damara hendak menyerang Dante dengan pisau yang tersembunyi di balik jasnya. Lukas segera bergerak dan menendang Damara hingga jatuh menjauhi Dante. 4 pengawal yang berjaga di depan mengetahui keributan itu dan bosnya sedang diserang. Mereka tanpa pikir panjang, mendobrak pintu kaca sampai pecah. Mereka bahkan mengambil pecahan kaca untuk dijadikan senjata. Pertarungan terjadi. Dante menyingkir, berlindung di balik lemari. Di sampingnya Lukman juga berlindung. 4 orang menyerbu Lukas, tapi kemudian dihadang oleh Goro yang gesit masuk ke dalam dan menendang kepala mereka secara telak. Pistol dan pisau mereka terjatuh. Goro segera merampasnya dan melucuti pistol-pistol itu. 2 orang berhasil lolos dari sergapan Goro dan kini menyerang Lukas. Lukas bangkit dari menghajar Damara dan melawan 2 orang itu. Dengan pukulan mautnya Lukas menghantam rahang 2 orang yang mencengkeram bilah kaca. Salah satu terjatuh dan tanpa sengaja pecahan kacanya menusuk dada Damara. 1 orang lagi yang jatuh malah menimpa kaca itu hingga menancap lebih dalam. Damara bergelegak darah dari mulutnya. Damara sudah mati. 2 orang yang dilawan Goro akhirnya tumbang juga. Goro memborgol mereka semua untuk nanti diinterogasi intensif. Lukas menghubungi Anton dan Helen melalui interkom. Mereka memastikan bahwa keselamatan istri Lukman terjamin. Tidak ada orang yang disuruh ke sana untuk menyekap. Lukas menghampiri Dante, mengulurkan tangan membantunya bangun. Sekarang, Anda katakan yang sebenarnya atau Anda akan berakhir seperti Damara, mati oleh ulahnya sendiri. Dante gemetaran. Dia menyambut bantuan Lukas lalu duduk lagi di kursi meja kerja Lukman. Lukman sendiri masih tercengang melihat orang mati di depannya.
Oleh Goro, mayat Damara diseret dan dibungkus plastik agar darahnya tidak berceceran kemana-mana. Sungguh, saya tidak tahu siapa yang membunuh Toga Satria. Saya hanya menjalankan sebagian rencana. Rencana itu datangnya dari Damara. Damaralah yang memberitahu saya tentang kematian Toga Satria dan mendorong saya untuk merebut wilayah usaha Toga Satria, jawab Dante. Tidak perlu Helen untuk menilai kejujuran Dante saat ini. Lukas mempercayai perkataannya. Dante menjawab dengan panik dan takut. Pada saat seperti itu, orang-orang yang tidak picik pikirannya akan mengatakan yang sebenarnya daripada nyawa mereka melayang. Anda punya anak buah? Tanya Lukas. Dante mengangguk. Banyak. Berapa jumlahnya? Bagaimana keahlian mereka? Dante tampak menghitung dari kepala. Sekitar 50-an. Mereka saya rekrut dari ex-militer. Bagus. Sekarang, Anda mau menebus kesalahan Anda. Anda ingin selamat dari amukan saya. Ancam Lukas dengan nada tenang dan tajam. Dante mengangguk. Katakan, apa yang harus saya lakukan? Utus anak buahmu untuk mengepung markas Damara dan menangkap semua anak buahnya, perintah Lukas. Tapi, Dante meragu. Tidak ada tapi-tapian. Jika Anda ingin selamat keluar dari gedung ini, lakukan yang saya perintahkan. Saya sedang memegang senjata, tidak bisa lihat. Ancam Lukas. Dante angkat tangan, oke, saya lakukan. Dante meraih ponselnya dan menelepon ketua dari anak buah. Setelah menelepon, Lukas memastikan Dante belum diperbolehkan pergi dulu. Dia harus menyaksikan bagaimana Goro dan Lukas menginterogasi anak buah Damara. Melalui siksaan ingin mencabut gigi, Lukas dan Goro akhirnya mendapatkan petunjuk baru. Salah satu anak buah Damara membuka mulut, rupanya mereka datang dari sebuah geng yang sangat familiar dengan Lukas. Kelompok Ruji. Ya, kami dari kelompok Ruji, cabang Bogor. Jerit si anak buah. Goro menimpakan pukulan keras ke bocah itu sampai pingsan. Lukas menyesalinya, ada pertanyaan yang mau ditanyakan, yaitu siapa ketuanya. Terakhir yang Lukas tahu, Rando Ruji telah mengaku kalah dan memutuskan hengkang dari Jakarta. Bisa jadi dia datang ke Bogor untuk melanjutkan kegiatan gengnya. Lukas segera menelepon Rando Ruji. Rando Ruji, sapa Lukas. Lukas, ya, satu pertanyaan, sedang berada di mana kau? Bersambung 180. Lukas menunggu tanggapan Rando Ruji. Dari cara bicaranya Lukas akan mengetahui Rando Ruji bicara benar atau tidak. Terdapat jeda hening. Kemudian napas berat, tersamar dengan ekspresi kesal. Ada apa bertanya keberadaanku? Aku sudah menarik seluruh anggotaku keluar Jakarta. Ada masalah apa lagi kau denganku? Lukas tersenyum. Rando Ruji sepertinya tidak ada kaitannya dengan masalah ini. Kau kenal Toga Satria? Ya, kenal. Ada apa? Nada Rando Ruji cenderung ofensif. Dia mati, pancing Lukas dengan informasi singkat. Tak ada ekspresi kaget dari pihak Rando Ruji. Itu berarti dia tidak begitu berinteraksi dengan Toga Satria. Oh, lalu kenapa kau meneleponku? Kau menuduhku membunuhnya. Wah, pembaca pikiran rupanya, olok Lukas. Sengaja ingin membuat Rando kesal. Lukas, aku tidak punya waktu untuk bermain-main. Katakan apa yang ingin kau katakan, kata Rando kesal. Cukup adil. Baik kalau begitu. Begini, Toga Satria adalah sahabatku dan dia mati karena dibunuh. Dari fakta yang tergali, ada orang yang menyebut-nyebut kelompok Ruji. Aku tentu langsung teringat kau. Benar kau bukan pembunuhnya. Rando Ruji terdengar menggeram dan memukul tembok. Dengar kau jagoan Lukas. Aku sudah menuruti syaratmu. Aku pergi dari Jakarta dan membawa semua anak buahku. Aku di Jogja, untuk apa aku di Bogor mengurusi orang tak penting macam Toga Satria? Entahlah, berburu kekuasaan baru mungkin. Pancing Lukas. Hanya kau dari dunia ini, Lukas. Rando Ruji menutup teleponnya. Lukas mengambil kesimpulan, bukan Rando Ruji pelakunya. Mendengar nama kelompok Ruji disebut, Lukman bercerita kepada Lukas bahwa dia pernah berinteraksi dengan mereka. Waktu itu mereka ingin masuk dalam lingkaran bisnis milik Toga Satria, terutama yang berurusan dengan perkebunan. Lalu apa yang terjadi? Tanya Lukas, menyimak. Saya kena tipu, Lukman mengatakan itu dengan malu. Itu kemungkinan besar hanya oknum yang mengatasnamakan kelompok Ruji. Mereka beroperasinya tidak seperti itu, tanggap Lukas.
Ya bisa jadi. Saya rugi 5 miliar, itu uang saya sendiri. Sial betul. Orang itu langsung menghilang tanpa jejak, lanjut Lukman. Lain kali, jangan polos-polos amat saat berbisnis, nasihat Lukas. Dante menyeringai mendengarnya. Tiba-tiba datang petugas keamanan dari lantai dasar, dia terengah-engah dan sangat panik. Tuan Lukman, di bawah, ada masa demonstrasi. Gedung ini dikepung. Lukman langsung melihat dari jendela. Lukas, Goro dan Dante juga ikut melihat. Di luar ramai sekali kerumunan. Sekitar 100 lebih orang memenuhi latar depan ruko. Mereka tidak berteriak atau berorasi. Hanya diam dengan tampang mengancam. Samar-samar Lukas melihat sebagian besar dari mereka menyelipkan kapak di ikat pinggang. Siapa mereka? Goro bertanya-tanya. Lukas memiliki dugaan. Tangannya sudah mengepal. Dia jadi menyesal ketika ada kesempatan kenapa tidak membunuh orang itu. Kumpulan kerumunan orang-orang bodoh yang bosnya kita kenal, kata Lukas. Goro mengernyit, tampak berpikir. Ayo kita turun kalau begitu, kita hadapi kumpulan orang bodoh ini. Bung, jangan remehkan kekuatan orang bodoh dalam jumlah banyak, kata Dante mengingatkan. Oh, seperti para pengikut orang bersorban itu ya. Celetuk Goro. Dante seperti tidak mengerti apa yang dimaksud Goro, tapi Lukas dan Lukman tertawa. Lukman minta petugas keamanan mencarikan megafon untuknya. Mereka keluar dari pintu utama setelah megafon tersedia dan diserahkan ke Lukas. Hei orang-orang yang beriman dan budiman, ada apa kalian berbondong-bondong kemari? Kami tidak jual barang-barang diskon. Ini gedung perkantoran, bukan supermarket, olok Lukas. Ratusan orang itu masih bergeming saja, semua mata menatap Lukas. Tatapan hening mereka membuat situasi jadi terasa mencekam di dalam kantor. Para karyawan mengintip dari jendela sampai lupa kerja. Para manajer mengomeli mereka tapi akhirnya ikut menyaksikan juga. Wah, baru kali ini orang-orang yang datang mengira ada diskon tapi membisu semua. Kalian orang bukan, pancing Lukas lagi. Lukman dan Dante sama-sama menatap Lukas dengan ngeri. Benar-benar tidak ada takutnya orang ini, pikir mereka. Lukas berani menyiram bensin ke api yang menyala. Semoga dia punya pemadam yang cukup. Ratusan orang itu serentak maju beberapa langkah. Lukas tidak pindah sedikit pun sementara Lukman, Dante dan bahkan Goro kaget dan refleks bergerak mundur. Ayo maju-maju. Satu langkah ke depan, jalan. Lukas tertawa mengolok-olok. Sudahlah capek, kalian tidak seru. Dibilang tidak ada barang diskonan di sini kok malah diam saja. Sekarang malah maju. Sini-sini, tunjukkan bos kalian mana. Orang kerdil itu bukan. Lukas menunjuk satu orang yang paling pendek dari semua. Ratusan orang itu menoleh ke orang yang ditunjuk Lukas. Orang itu memang paling pendek dan berdiri di baris agak belakang. Hebat juga Lukas bisa melihatnya. Orang pendek itu maju, seiring dengan barisan orang itu membuka celah bagi orang itu untuk lewat. Orang pendek itu tepuk tangan untuk Lukas. Lalu maju ke hadapannya. Megafon Lukas matikan dan serahkan ke Goro. Jadi, kau bosnya? Tanya Lukas, menundukkan kepala demi menatap mata si bos. Orang pendek itu tersenyum mencurigakan. Dia berkacak pinggang begitu sombongnya di depan Lukas. Kau bisa bicara atau bisu seperti mereka? Pancing Lukas. Orang itu masih tersenyum mencurigakan. Ini lama-lama jadi menggelikan buat Lukas. Dia jadi geram lalu mencekik orang pendek itu. Lukas sampai mengangkatnya ke udara. Ratusan orang di belakang masih bergeming, tapi sudah maju 2 langkah dengan tatapan mengancam. Lukas mengendurkan cengkeramannya, meletakkan orang pendek itu ke tanah lagi. Lukas Brata, kata orang pendek itu dengan suara agak serak abis dicekik. Lukas Brata sang legenda, akhirnya ngomong juga meskipun kayak kodok. Siapa kau dan siapa yang mengutusmu? Seseorang yang sudah kau kenal baik. Dia menyampaikan salam padamu. Katanya, dia rindu bertarung denganmu, kata si orang pendek. Lukas makin jengkel. Kau orang suruhan George. Si orang pendek tepuk tangan. Tada, lalu joget-joget berputar. Goro menahan diri agar tidak menghajar orang itu. Sikapnya ganjil sekali. Menyerahnya George di 2 aksinya di Jakarta ternyata tidak berakhir di kota lain. Benar-benar gila George. Seolah-olahnya yang pertama terhadap Lukas hanyalah sebagai pemanasan atas aksi kedua dan ketiga.
Sekarang tampak sudah motifnya, Jorrit ingin menguasai usaha Toga Satria yang amat luas jangkauannya. Dia menyampaikan, khusus kepadamu, bahwa dia punya penawaran baru dan kau harus menerimanya. Kalau tidak, ratusan orang di belakang ini tidak hanya akan maju satu langkah saja, melainkan akan membanjiri gedung ruko ini. Kau tahu, mereka dalam pengaruh obat, mereka semua dikendalikan dari jarak jauh. Si orang pendek tertawa penuh kemenangan. Lukas dan Goro, melawan sebegitu banyak orang. Rasanya tak mungkin. Apa penawarannya? Tanya Lukas. Bersambung.